Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Lukas bab 9 dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka diajak Yesus naik gunung untuk berdoa. Di atas gunung, Yesus menampakkan kemuliaannya. Wajahnya menjadi bercahaya, pakaiannya putih, dan nampaklah Musa dan Elia berbicara dengan Yesus mengenai tujuan kepergiannya dan yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi sudah ada nubuatan. Ini juga membuktikan Yesus 100% Tuhan. Yesus bisa bertransfigurasi, bisa menampakkan kemuliaannya. Jadi Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi juga Tuhan. Nampak kemuliaannya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus sangat terpukau. Bahkan Petrus juga tidak tahu mau ngomong apa melihat begitu hebatnya kemuliaan ini. Ya, bayangkan coba kalau Anda di hadapan Anda sendiri melihat dengan mata Anda sendiri kemuliaan yang begitu dahsyatnya ini. Pasti kita nggak tahu mau ngomong apa ya. Seperti juga Petrus ini. Petrus nggak tahu mau ngomong apa. Dia hanya ngomong, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ya, tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu karena nggak tahu mau ngomong apa ya. Malah ngomong mau buat kemah. Untuk apa kemah ya? Kemah mereka ini ada di surga. Ini Musa sudah ada di surga. Musa mendapatkan privilege, hak istimewa untuk datang menemui Tuhan Yesus. Demikian juga Elia, Nabi Elia ya, mendapatkan privilege atau hak istimewa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, untuk menggenapi apa yang ditugaskannya, menyelamatkan umat manusia.
siapapun, umat manusia yang berdosa. Lalu setelah itu terdengarlah suara dari awan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, ini dia. Memang benar Yesus itu anaknya Tuhan. Maksudnya adalah apa? Yesus itu manusia, makanya disebut anak. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Karena Yesus adalah anaknya Tuhan, anaknya Allah. Allah yang menjadi manusia disebut anak Allah. Kalau kita tidak bisa menjadi Tuhan, ya, Allah bisa menjadi anak. Anakku, ya, sama dengan mengatakan, inilah aku sendiri, aku menjadi manusia, menjadi anak manusia. Bagi yang ingin membantu memberikan penjelasan, boleh juga menulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Lukas bab 9. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.